autofagi itu Karena kan mungkin seperti aku ya yang tidak memahami secara mendalam begitu. Lebih semangat, udah gitu rame-rame kita melakukannya bersama-sama, terus nanti kita bisa sampai mempengaruhi sampai ke tingkat sel ya. Jadi memang autofagi ini unik. Ketika kita disuruh puasa, ketika disuruh olahraga, kita mikirnya ya cuman ya olahraga ya biar badan gerak aja gitu, nggak kaku-kaku gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Selamat datang di IPB Podcast. Dan bertemu lagi dengan saya Winekawati. Sobat IPB, pada saat berpuasa, saat kita ngerasa lesu, ngerasa lapar, ngerasa haus, ternyata tubuh kita itu sedang melakukan sesuatu loh. Yaitu sedang melakukan proses daur ulang yang namanya proses autofagi. Nah, apa sih proses autofagi itu dan apakah ada manfaatnya untuk tubuh kita? Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita di sini dosen Departemen Biologi FMIPA IPB University, Dr. Rika Indri Astuti. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Wina. Alhamdulillah. Walaupun puasa tetap seger ya Ibu ya. Harus. Mantap. Nah Ibu, puasa nih holistik ya Bu ya. Jadi manfaatnya juga harus dirasakan. Jasmani rohani. Jadi kalau tadi saya bilang kita lesu-lesu tapi tetap harus energetik gimana ya? Lesu-lesu tapi harus tetap semangat ya. Gitu. Bukan alasan untuk lesu ya. Bukan alasan untuk jadinya kelemar-kelemar gitu ya saat puasa. Baik Ibu, langsung Bu kepada bahasan kita kali ini yaitu terkait dengan proses autofagi. Nah, mungkin Sobat IPB dan juga saya itu masih awam, masih bingung ya terkait dengan proses autofagi. Apa sih proses autofagi itu dan apakah memang iya memiliki manfaat untuk tubuh kita? Silahkan Ibu. Oke, kalau kita telaah dari katanya sendiri, jadi autofagi terdiri dari dua kata, auto dan fagein sebetulnya ya dari bahasa Yunani. Auto sendiri artinya sendiri, lalu fagein atau fagi tadi memakan. Jadi kalau kita gabung memakan sendiri. Sendiri. Wow. Autofagi itu peristiwa di tingkat seluler, Mbak Wina. Jadi tubuh kita kan tersusun oleh banyak sel ya. Satuan unit terkecil dari suatu organisme adalah sel. Nah, autofagi itu terjadi di tingkat seluler. Baik. Nah, peristiwa ini sebetulnya peristiwa daur ulang seperti yang Mbak Wina ucapkan. Yang didaur ulang adalah elemen seluler atau isi selnya. Nah, kadang-kadang sel kita itu mengalami banyak masalah. Jadi banyak bagian-bagian yang tidak fungsional, yang rusak itu menumpuk. Nah, autofagi membantu untuk mendaur ulang yang rusak itu. Jadi tidak berakibat fatal, bahkan menyebabkan sel rusak bahkan sampai kematian. Kira-kira demikian. Itu sel kita sendiri yang apakah ada komponen sel yang melakukan proses autofagi itu? Betul. Jadi kalau autofagi itu ada beberapa organel yang terlibat. Salah satunya kalau kita bicara di sel hewan, termasuk juga di manusia adalah lisosom. Jadi kalau ada induksi dari luar sinyal seperti kita sedang puasa, itu adalah kondisi di mana sel sedang mengalami dalam tanda petik kelaparan atau pembatasan kalori. Nah, kondisi itu akan memberikan sinyal, menjadi sinyal untuk terinduksinya gen-gen yang terlibat dengan autofagi. Nah, nanti sel akan membuat semacam kantung namanya autofagosom. Nah, tadi yang rusak-rusak tadi akan masuk ke dalam kantong itu. Bagus banget ya peristiwanya. Setelah dia ada di dalam kantong autofagosom itu, nanti lisosomnya itu akan mendekat, yang organel yang berisi banyak enzim hidrolitik. Nah, yang rusak-rusak tadi dihancurkan, didegradasi, dihidrolisis jadi elemen yang sangat kecil, jadi molekul yang sangat kecil yang sudah nggak rusak lagi. Bahkan ketika dikeluarkan bisa dipakai oleh sel kita tadi sebagai sumber energi. Wow. Jadi mendaur ulang menjadi sesuatu yang berguna untuk sel. Jadi sel yang tadinya mau katakan rusak, mau rusak gitu, sekarang jadi malah kedapatan sumber energi untuk dia recovery. Jadi memperbaiki keadaan selnya. Baik, dan tentu saja itu bermanfaat ya untuk kita gitu. Betul, kadang kita. Kan kalau kita sehari-hari terekspos, makan kurang baik ya, banyak-banyak konsumsi
makanan yang mungkin tidak sehat dan mungkin secara tidak langsung juga mempengaruhi ya sel tubuh kita sehingga dia mengakumulasi zat-zat berbahaya yang nantinya mengganggu itu elemen seluler. Protein kita jadi rusak, lipid jadi rusak, asam nuklea termasuk juga organel. Nah, yang rusak-rusak itu kalau autofagi jalan, yang rusak itu nanti akan dieradikasi ya, harapannya jadi bersih gitu. Berarti memang makanan yang kita makan seperti itu tuh bisa sampai mempengaruhi sampai ke tingkat sel gitu. Ya betul. Memang proses apa yang kita makan nanti zat-zat yang kita makan akan sampai ke sel kita satu demi satu melalui sistem yang sangat kompleks. Ada sistem pencernaan di sana, kemudian nanti ada katabolisme di tingkat seluler untuk buat energi. Jadi zat yang kita makan pasti akan sampai ke sel. Jadi kalau makanannya kurang baik ya, yang kurang baik itu akan juga mampir ke sel kita. Terus kalau dia tidak baik ya nanti elemen selulernya yang jadi korbannya, yang harusnya dia aktif mungkin karena ada toksin tertentu atau ada penumpukan radikal bebas jadi rusak. Nah itu yang dengan autofagi bisa eliminir ya kondisi tersebut. Sangat erat kaitannya juga ya proses autofagi ini terhadap pencegahan penyakit, kemudian juga peremajaan sel begitu ya Bu ya. Betul ya, banyak studi yang mengungkap bahwa autofagi atau kegagalan autofagi itu menjadi penyebab beberapa penyakit, bahkan penyakit yang serem-serem ya seperti Alzheimer dan Parkinson. Jadi autofagi itu ada banyak tipenya, kalau saya boleh katakan demikian. Salah satunya adalah autofagi yang mentarget spesifik organel namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini sangat penting untuk produksi energi di dalam sel kita yang nantinya kita perlukan untuk beraktivitas. Nah, mitokondria bisa saja rusak ya dengan berbagai kondisi yang terekspos. Sel terekspos oleh macam-macam toksin atau macam-macam zat berbahaya atau ya kelelahan sel ya karena terus bekerja sehingga terakumulasi banyak agregat protein yang tidak fungsional. Nah, yang rusak itu mitokondria dan mitokondrianya enggak didaur ulang, tidak dihilangkan, yang rusak itu oleh autofagi menumpuk. Nah, itu menjadi salah satu penyebab yang tadi Alzheimer dan Parkinson ya. Jadi studinya sudah dilaporkan dan memang terbukti ya kegagalan autofagi ada sangkut pautnya dengan kejadian penyakit. Di sisi lain, autofagi yang berjalan dengan baik berarti akan membuat selnya dalam tanda petik seperti tadi ya, selnya diperbaiki, yang tadinya rusak diperbaiki. Bahkan ada kemungkinan dengan sistem tubuh yang kompleks bisa menciptakan regenerasi sel. Sehingga tadi mungkin Mbak Wina sempat ucapkan yang meremajakan begitu ya. Jadi sistemnya memang kompleks tapi autofagi memang terlibat dalam juga pemanjangan umur sel. Wow, menarik sekali. Nah tadi Ibu kan menyebutkan proses autofagi itu bisa gagal juga. Itu tuh maksudnya ketika kayak kita jarang puasa kah, kan salah satu yang bikin men-trigger terjadinya autofagi yaitu ketika ada kekurangan defisit kalori begitu ya, sehingga akhirnya si lisosom itu memakan sel-sel yang rusak begitu kan, untuk akhirnya didaur ulang begitu. Berarti apa yang menyebabkan si proses autofagi itu bisa gagal? Nah, oke. Jadi memang autofagi ini unik. Jadi dia bukan peristiwa yang konstitutif atau berjalan sehari-hari begitu. Jadi ada sinyalnya atau ada inducernya. Inducernya tadi pembatasan kalori, atau ada juga yang mekanik stres seperti exercise gitu. Kalau kita exercise, autofagi kita oke. Jadi exercise, puasa, diet gitu itu juga akan meningkatkan aktivitas autofagi. Lalu juga serangan patogen seperti bakteri atau virus. Nah, karena dia fungsinya makan-makan, nah, bakteri sama virusnya bisa dimakan nih sama sistem autofagi sehingga hilang nanti keberadaan si patogen tadi. Nah, kalau misalnya gagal itu memang
ya tadi indusernya nggak ada, jadi tidak terjadi. Dan kalau penyakit seperti tadi, seperti Alzheimer dan Parkinson sangat berasosiasi dengan usia yang menua. Jadi semakin kita menua, maka fungsi autofagi juga semakin melemah. Menurun. Betul. Jadi sebisa mungkin ketika masih muda, masih berenergi, punya tenaga, begitu jangan mager benar-benar gitu. Membersihkan sel kita sehingga yang rusak itu tidak menumpuk dan kemudian terakumulasi di umur yang tua sehingga baru terlihat gejalanya ya. Jadi dari usia yang awal muda ya kita biasakan untuk hidup sehat, termasuk dengan puasa atau juga dengan exercise begitu ya, sehingga autofagi kita tuh senantiasa aktif. Menarik banget Ibu, karena kan mungkin seperti aku ya yang tidak memahami secara mendalam begitu. Ketika kita disuruh puasa, ketika disuruh olahraga, kita mikirnya ya cuman ya olahraga ya biar badan gerak aja gitu, nggak kaku-kaku gitu kan ya. Tapi ternyata enggak ya, puasa dan olahraga itu sampai berpengaruh ke tingkat seluler sampai kita. Di sel kita. Iya, jadi kalau kita melakukan puasa atau exercise atau olahraga ya, kita bayangkan saja ini lagi kita induksi di proses ini ya, walaupun nggak terlihat ya, tapi terintegrasi ketika kita melakukan ya, puasa atau exercise. Nggak kelihatan tapi ya kalau kita lakukan dengan rutin itu akan terasa juga untuk tubuh kita begitu ya Bu ya. Olahraga bikin sehat gitu, membuat kita sehat ya. Mungkin jadi aktif bergerak, tapi sel kita juga bersih-bersih. Wah, menarik banget. Nah terus Bu, tadi kan Ibu juga sampaikan sebenarnya indusernya itu puasa, diet juga itu bisa jadi induser dari proses autofagi. Nah kalau kita fokus ke puasa nih, ketika puasa di bulan puasa begitu, atau dengan kelaparan biasa gitu, diet gitu, itu apakah ada perbedaan antara proses autofagi yang terjadi? Oke. Ya, secara peristiwa selulernya memang tidak berbeda, artinya memang kalau terjadi pembatasan kalori baik melalui mekanisme puasa seperti puasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah Senin Kamis 17-19 jam, atau yang diet seperti intermittent fasting begitu, peristiwa autofaginya memang diatur secara genetik tadi. Jadi memang ada gen-gen yang memang terinduksi karena ada pembatasan kalori. Mungkin yang membedakan adalah kapan dia terinduksi. Pada peristiwa intermittent fasting mungkin dengan durasi puasa yang lebih lama, autofagi akan cepat terinduksi. Sedangkan seperti puasa di bulan Ramadan yang mungkin 17 jam gitu ya, itu mungkin membutuhkan beberapa hari kita puasa untuk baru dia terinduksi. Ada studi yang sudah melakukan eksperimen dan mencatat gitu gen-gen untuk autofagi itu di minggu pertama puasa bulan Ramadan tuh kayak apa. Bagus ya penelitiannya, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu terakhir memang meningkat. Terjadi peningkatan ekspresi gen-gen yang terlibat autofagi, menjadi salah satu pertanda bahwa autofagi memang terjadi, terinduksi ketika kita puasa. Memang bertahap peristiwa ini terjadi, tapi bukti bahwa memang puasa atau diet seperti intermittent fasting merupakan sinyal untuk autofagi terjadi. Wah, menarik banget. Itu berarti kan puasa juga bisa menjadi salah satu mungkin untuk yang agak susah intermittent fasting atau motivasinya agak nggak ada gitu ya. Kalau misalkan puasa kan mungkin ada motivasi pahala juga begitu kan ya, menjalankan ibadah holistik ya jadinya kan? Spiritualnya ada begitu ya Ibu ya. Nah kira-kira berarti baik dong ya kalau kita mengaplikasikan puasa begitu, membuat puasa itu sebagai suatu kebiasaan gitu kan, sebagai mungkin walaupun bulan puasa sudah lewat gitu, tapi jangan sampai kita jadi malah makannya lebih banyak lagi gitu selesai dari puasa. Ya. Karena kan sayang ya Bu ya, tadi sudah disampaikan bahwa proses autofagi sudah makin naik gitu, tapi ternyata pas selesai lebaran langsung turun balik lagi. Karena kita makannya udah nggak diatur lagi begitu kan, terusnya benar-benar makan sampai kenyang dan seblak semua masuk ke bakso ya kan, begitu ya Bu ya. Jadi gimana Bu? Ya biasanya memang prinsipnya adalah
autofagi itu terjadi karena pembatasan kalori. Nah, jadi salah satu cara untuk membatasi kalori adalah dengan puasa ya. Seperti tadi Mbak Wina katakan, puasa di bulan Ramadan nanti kita dapat bonus ya. Bonus. Jadi lebih semangat, udah gitu rame-rame kita melakukannya bersama-sama, terus nanti kita sampai di Idul Fitri. Nah, harapannya dengan mengetahui, mungkin ya dengan kita podcast sekarang memberitahu bahwa puasa itu ada efek di level seluler yang walaupun kayaknya nggak kerasa, tapi nanti akan kita rasakan kok, mungkin ya kita lebih sehat, kemudian insya Allah ya umurnya panjang. Amin. Ya kalau umur memang kan sangat kompleks ya, nggak ada yang tahu ya betul. Tapi harapannya kita menjaga ya, dari sisi kita bisa melakukan ikhtiar ya, kita bisa melakukan itu, mengupayakan proses bersih-bersih sel itu terjadi setiap saat atau secara reguler, secara rutin. Mungkin seperti puasa Senin Kamis. Nah, itu juga sebetulnya kan puasa yang reguler ya, dalam satu minggu kita hanya 2 kali saja kok puasanya. Tapi ada mekanisme autofagi juga terinduksi oleh yang Senin Kamis itu juga puasa. Apalagi kalau Senin Kamisnya rutin begitu ya Bu ya. Betul. Bukan jadi kalau Mbak Wina bilang lifestyle ya, itu bagus juga ya. Bagus ya. Ya. Apakah kan tadi proses autofagi itu bisa di-trigger sama puasa, sama exercise juga. Apakah puasa otomatis bisa menggantikan exercise? Oh oke. Proses substitusi ya. Ini untuk nanyain karena saya mager gitu ya. Apa cuman puasa aja cukup gitu kan? Atau gimana? Kalau dalam kita bicara autofagi, keduanya memang menginduksi autofagi, so mungkin bisa ya kita substitusi. Tapi exercise kemudian juga puasa, mungkin kalau kita lihat di level yang lebih kompleks ya seperti exercise mungkin saja ya. Kalau exercise ini banyak sekali juga yang terinduksi ya, mungkin tidak hanya autofagi di level seluler, tapi juga mungkin otot dan segala macam ya, yang mungkin diharapkan dari proses exercise. Nah, kalau puasa memang salah satu keunikannya adalah tadi di level seluler autofagi. Selain juga kalau termnya puasa adalah ibadah ya. Ibadah spiritual dapat. Tapi kalau di level autofagi keduanya memang menginduksi. Oke, keduanya memang menginduksi, tapi dengan tetap kita exercise, kita juga yang melatih otot gitu kan, jangan sampai ya kempes gitu kan ototnya, kelewar-kelewar kan nggak enak juga gitu ya Bu ya. Mungkin ada hal lainnya biar tetap fit juga yang tidak bisa digantikan misalnya oleh mungkin bukannya substitusi tapi komplementer jadinya betul gitu ya. Saling, kalau bisa dua-duanya ya kenapa tidak? Saling melengkapi begitu ya Bu. Nah, berarti ini yang terakhir nih Bu. Apakah ada tips atau pesan-pesan untuk Sobat IPB nih terkait dengan gimana kita biar itu mengoptimalkan proses autofagi gitu kan, dan bisa memaksimalkan manfaatnya gitu untuk tubuh kita di bulan puasa pun nanti setelahnya bulan puasa itu, ada tipsnya nggak Bu? Oke, mungkin nanti untuk Sobat IPB ya, kita sudah mengetahui bahwa autofagi adalah mekanisme seluler yang unik yang diinduksi karena pembatasan kalori. Nah, ini bisa kita capai dengan salah satunya puasa gitu ya. Dan harapannya puasa bisa kita terapkan dalam hal ini sebagai lifestyle. Tidak hanya ketika puasa di bulan Ramadan, tapi mungkin puasa di hari selain bulan Ramadan juga bisa dilakukan. Selain itu juga mengkonsumsi makanan-makanan yang mudah untuk dicerna ya. Apalagi di bulan puasa biasanya kalau kita buka puasa tuh kayaknya semua mau aja dimakan ya. Semuanya pengen dimakan. Betul Mbak Wina. Boleh ya, kadang-kadang namanya keinginan ya, tapi kita harus bisa membatasi, jangan sampai efek autofagi yang sedang berjalan kemudian tertutupi. Lalu kemudian ya jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bernutrisi dan sehat untuk memperkaya mikroorganisme yang ada di saluran pencernaan. Jadi ada tuh mikroorganisme atau komunitas mikroorganisme penting di dalam saluran pencernaan kita yang juga kita harus jaga. Dan kesehatan mikrobiom atau mikrobiota yang ada di usus kita itu efeknya sistemik.
Jadi bisa untuk juga menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi istilah you are what you eat itu benar ya, Bener Mbak ya? Wina. Wah, luar Jadi biasa sekali. kita harus selalu mengetahui apa yang kita makan ya, kalau Yes. bisa yang bernutrisi dan sehat. Ya, betul sekali Ibu. Ibu terima kasih sekali ya Bu ya. Sama-sama. Sudah hadir di IPB Podcast dan kita mendapatkan banyak sekali nih informasi dan ilmu terkait dengan proses autofagi dan otomatis kita jadi semakin semangat ya menjalani puasa. Semoga ya. Ya, karena ternyata puasa itu selain kita menjalankan perintah agama, tapi juga ternyata kita bisa men-trigger suatu proses yang bagus banget nih di tubuh kita, di tingkat seluler di kita gitu, di tubuh kita. Jadi bisa bersih-bersih sekaligus didaur ulang jadi energi lagi gitu kan. Betul, balik lagi ke kita sendiri efeknya. Apalagi bisa bikin tadi ya meremajakan juga gitu. Wow, luar biasa banget, banyak banget gitu manfaatnya. Terima kasih sekali lagi Ibu. Terima kasih, Mudah-mudahan Mbak nanti kita Wina. bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Ya, siap. terkait dengan topik lainnya yang tentunya pasti menarik gitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik Sobat IPB, demikian di IPB Podcast kali ini. Sampai jumpa. Saya Wina Ekawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.